شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد عليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال Rasulullah SAW. Alhamdulillah, dalam khutbah nikah ini kita ingin mengingatkan nasihat-nasihat Rasulullah SAW, khususnya kepada adinda kita Bayu. Ya, Bayu sehat ya. Alhamdulillah, dalam kesempatan dia ini Bapak ingin menyampaikan, menanamkan keyakinan kepada Anda, khususnya berdua bersama Fitria. Alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi Anda akan melaksanakan akad nikah. Rasulullah bersabda, an-nikah sunnati, nikah itu sunnahku, kata Rasulullah. Jadi orang yang menikah itu adalah orang yang menjalankan ketentuan Rasulullah. Nah, jadi bukan ketentuan mak bapak, bukan ya, ketentuan Rasulullah. Itu dulu yang ditanamkan di hati. Ya, kalau ini tidak didasari seperti itu, nanti banyak kita menyalahkan. Karena keberkahan hidup tidak ada. Jadi Bapak mengharapkan tanamkan di hati, keimanan di hati, bahwa Anda menikah ini adalah karena mematuhi dengan ketentuan jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menikah itu sunnah itu Rasulullah. Kemudian orang yang menikah itu orang yang masuk dalam sunnah Rasul. Kalau kita masuk dalam perahu, ya, nah sudah itu jangan melompat lagi keluar. Ya, dalam itulah. Kalau melompat lagi keluar, di samping perahu itu apa? Kalau perahu kan ada di laut, air, tenggelam awak. Oleh karena itu jago bagus-bagus, ya, jago bagus-bagus, kasih sayang Rasulullah, bahwa Anda dengan kasih sayang Allah dan syafaat Rasul dapat jodoh, sehingga masuk dalam perahu sunnah Rasulullah. Nah kalau tidak dapat, di luar lagi. Tidak. Kalau di air ada perahu naik ke atas selamat gitu. Sebenarnya tujuan pernikahan itu adalah memberikan kenyamanan. Tidak kita sepenuh ilaiha. Bukan itu saja. Sampai akhirat nanti, kalau kita masuk dalam sunnah Rasul, insya Allah umat Nabi, umat Rasulullah inilah yang pertama kali masuk surga. Jadi suami dan istri yang menikah, dia masuk dalam sunnah Rasul, insya Allah nanti dia juga yang pertama kali dipanggil Rasulullah untuk masuk dalam surga. Ya, ingat itu ya. Nah, jadi bagaimana caranya Pak untuk menyelamatkan diri mengingat Rasulullah? Semenjak nanti nikahnya sah kata saksi, ketika itu ingat dalam hati, jangan dilupakan sampai akhir hayat bahwa kita di dalam sunnah Rasulullah. Itu sebenarnya pelajaran yang penting ditanamkan. Nah, jadi setelah kita nikah tuh tidak macam-macam gitu, malu gitu dengan Rasulullah. Kalau kita nak nyiakan bini kita, malu dengan Rasulullah. Kalau kita nak membuka aib laki kita, malu dengan Rasulullah. Nah, di situ. Jadi orang yang menikah itu sama berarti dia masuk dalam jalan sunnah Rasul. Ibarat kita masuk dalam perahu. Ya, dan di tepi lagi dah.
Jadi kalau suami istri nak bertengkar, nak bercerai itu di tepi perahu. Kalau lalu nanti dibunuh dia. Ya, makanya berbalik. Makanya dalam Islam, dalam Kementerian Agama itu sampai 7 kali sidang kalau orang nak cerai. Tetap dipujuk untuk kembali. Sebab kalau melompat dari perahu itu payah. Perahu sunnah Rasul payah. Nah ya. Oleh karena itu tanamkan ya. Jadi setelah nikah nih Anda berdua dalam sunnah Rasulullah. Oleh karena itu jangan lupa dengan Rasulullah. Kemudian banyaklah berselawat, mudah-mudahan dituntun oleh Allah dan Rasulullah SAW. Pemalam ya'mal bisunnati falaisa minni, orang tidak mau melaksanakan sunnahku, tidak mau nikah bukan umat. Yang kedua, dalam khutbah nikah yang singkat ini Rasulullah memberikan jaminan orang yang menikah itu diakuinya sebagai umatnya yang sejati. Payah carinya kita sebagai hamba Allah ini diakui oleh Rasulullah sebagai umat. Ya, tengok zaman akhir zaman sekarang. Ya. Banyak orang yang lari dari menjadi umat Rasulullah. Tetapi tidak sedikit juga orang yang dipanggil oleh Rasulullah sebagai umat, membela agama Islam. Mana yang masih Islam? Jadi di Eropa di mana? Kenapa? Karena semangat Rasulullah SAW. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah dan Rasulullah. Anda menjadi umat yang sejati. Wakala Rasulullah SAW yang kedua dalam khutbah nikah ini masalah ibadah orang yang menikah. Beribadah jangan malas. Seluruh kegiatan orang yang menikah itu adalah ibadah. Salah satu contohnya dalam khutbah nikah ini Rasulullah bersabda, rak'atan minal mutazawwiji afdalun min sab'ina rak'atan minal azabi. Dinda kami bayu, 2 rakaat sholat sunat orang yang sudah menikah itu lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sunat 70 rakaat tapi belum nikah, masih bujangan, masih gadis. Jadi orang yang menikah itu saking sayangnya Rasulullah ibadahnya dilipat gandakan 70 kali lipat. Apakah ibadah orang yang menikah? Seluruhnya. Kita samping sholat, puasa yang wajib ya, yang tertentu. Ada ibadah yang bersifat umum, khusus bagi orang yang menikah. Dia membelanjakan istrinya, mencari nafkah, pelanting tulang, karena ingin menghidupkan keluarganya, istri dan anak-anak, itu juga ibadah. Itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Bukan masalah pencariannya dilipat gandakan, ibadahnya, pahalanya digandakan. Kita jarang kadang-kadang kan, kita rajin kerja karena sesuatu yang lain, kecuali tidak dengan niat untuk membelanjakan istri dan anak. Tidak berkah. Tapi kalau kita niat itu dari ibadah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kami sampaikan setelah nikah ini jangan malas ibadah. Baik ibadah tertentu dalam agama, sholat, puasa dan sebagainya, maupun bekerja, itu nilai ibadah. Yang penting niat. Ya. Kemudian nasihat Rasulullah yang ketiga yang perlu dipegang. Tazawwaju wala tutalliqu. Nikahlah kamu tapi jangan bercerai. Adinda kami Bayu atau adinda kami Fitria, pada dasarnya agama melarang kita untuk cerai. Kalau suami itu menceraikan istri, kalau istri itu minta cerai gugat maksudnya ini. Ya. Bukan tidak dibolehkan, boleh seorang istri minta cerai. Tapi kalau memang suaminya sudah melanggar ketentuan agama, ya, ketentuan agama. Tapi kalau dia tidak melanggar ketentuan agama, tidak ada hak istri nak minta cerai gugat tidak ada. Ya. Nah, ini yang siota ali itu, ya, salah tepus namanya bahasa gitu. Jadi pada dasarnya dilarang. Ya. Tazawwaju wala tutalliqu. Fa innallaha la yuhibbuz zawaqina wala zawaqat. Kenapa dilarang? Karena Allah amat murka, amat tidak menyukai orang yang sudah nikah kemudian menceraikan. Zawaqat, zawaqina wa zawaqat itu laki-laki perempuan. Misalnya seorang suami menikah seorang wanita, kemudian tidak berapa lama karena nafsu itulah, ya, ceraikan. Bini lagi terus diceraikan karena menyakiti, tidak boleh. Apa adalah halal indallah at-talaq. Perkara yang halal tapi paling Allah benci adalah talak karena menyakiti. Tapi kalau nikah tidak ada menceraikan boleh sampai 4. Ya. Sanggup tak gitu? Tidak. Itu sunnah Rasulullah. Ya. Karena tidak menyakiti, nikah. Yang boleh itu kata Rasulullah tadi, nikah kemudian ceraikan. Nikah pula ceraikan karena menyakiti. Tidak boleh. Pada dasarnya tidak boleh. Oleh karena itu berpegang teguh dengan Allah dan Rasulullah. Insyaallah dijamin oleh Allah SWT. Ya, kecuali kehendak Allah SWT. Kemudian yang terakhir masalah rezeki dalam keluarga. Rasulullah berpesan, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahilah wanita itu sebagai istrimu karena dia mendatangkan harta-harta bagi suami. Jadi anak kami, adinda kami Bayu atau Mas kita Bayu, bahwa istri kita itu mendatangkan rezeki.
Nah, jadi jangan sampai besok kalau ada sedikit rezeki nyalakan bini. Ya, bini bawa sial lah, ya kan? Mertua bawa sial, ada ado itu. Ya, justru Rasulullah menjamin istri itu membawa rezeki. Oleh karena itu pegang beliau, ya, pelihara beliau, didik beliau, jangan disia-siakan, ya, karena membawa rezeki. Jadi kesimpulannya adalah, Adinda Kali Bayu, senang hidup kamu berlimpah harta dengan rezeki yang banyak dan halal dikaruniai Allah dan Rasulullah SAW adalah karena istri kita. Oleh karena itu jangan segan-segan berbaik sangka dengan istri, kemudian mendidiknya menjadi istri yang soleh, karena itu membawa rezeki bagi Anda. Bapak-bapak, ibu-ibu bahagia, demikian subah nikah ini. Nastagfirullah, innahu warahmatullahi rahim. Semoga ada manfaat.